Nah, bagi orang tua bekerja, biasanya daycare atau penitipan anak menjadi andalan saat harus meninggalkan anak untuk urusan pekerjaan. Namun saat pandemi, kegiatan daycare sementara tidak beroperasi. Lalu bagaimana dilema yang dialami para orang tua saat sudah harus kembali bekerja? Namun kebingungan di mana menitipkan buah hati karena jasa daycare saat ini belum kembali beroperasi. Sejak kebijakan work from home diberlakukan, sejumlah orang tua yang memiliki bayi dan balita bisa bekerja dari rumah sambil mengasuh buah hati. Banyak orang tua yang mengaku memiliki kesempatan baik untuk bisa mengurus buah hatinya sendiri sepanjang waktu di rumah. Apalagi bagi orang tua tanpa asisten rumah tangga, kegiatan work from home membuat mereka tak perlu repot menitipkan anak pada daycare. Di sisi lain, bagi pengusaha penyedia jasa penitipan anak, kondisi ini tentu kurang menguntungkan. Seperti yang dialami salah satu pengelola daycare di kawasan Jakarta Selatan ini, sudah 3 bulan lamanya jasa penitipan anak di ibu kota Jakarta tidak lagi melayani pelanggannya. Bahkan saat sebelum PSBB diberlakukan, namun wabah corona sudah diumumkan masuk ke Indonesia, sudah banyak orang tua yang memilih berhenti sementara menggunakan jasa penitipan anak. Perbedaan saat pandemi ini sangat berpengaruh sekali, mulai dari jumlah anak yang dititip di daycare karena banyak orang tua yang bekerja di rumah, dan itu sangat berpengaruh pada pendapatan daycare saya. Hal ini tentu memberatkan pemilik jasa daycare, terlebih mereka tetap harus menggaji guru dan pengasuh serta mengeluarkan biaya pemeliharaan tempat. Untuk menutup biaya ini, ada pula daycare yang memberlakukan diskon 50% untuk biaya member agar pelanggan tetap bisa menitipkan anaknya setelah daycare beroperasi kembali. Daycare atau penitipan anak memang tengah bersiap untuk kembali membuka jasa dengan protokol kesehatan, seperti penggunaan face shield bagi anak dan pengasuh, juga pembatasan jumlah anak dan membaginya ke dalam beberapa kelompok demi menghindari penularan virus. Terus kalau misalnya punya pilek-pilek batuk-batuk sedikit juga sebaiknya di rumah gitu. Jadi itu kami sudah punya beberapa aturan-aturan yang harus jadi kesepakatan antara Kasdinda dengan orang tua tanda tangan. Kini, saat perkantoran telah kembali buka dan beroperasi, sebagian besar pegawai sudah harus kembali bekerja dari kantor. Hal ini kembali jadi dilema bagi orang tua yang memiliki bayi atau balita. Risa salah satunya. Untuk menjaga anaknya Cinta baru berusia 1 tahun, ia sudah biasa menggunakan jasa daycare sejak anaknya berusia 3 bulan. Selama masa work from home, ia tak menggunakan jasa penitipan anak karena ia dan suami yang bergantian mengasuh anak. Kita selama ini sih masih WFH jadwalnya, jadi kita gantian aja. Kalau pas aku masuk suamiku yang sama anakku, kalau suamiku yang masuk ya aku sama anakku. Ya pasti ada kesusahan sih karena pas kita WFH di rumah, kita harus konsen kerja sembari ngurus anak juga. Kini Risa sudah harus kembali bekerja. Ia pun berharap daycare dapat kembali buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan maksimal agar ia bisa dengan tenang menitipkan buah hatinya. Terlebih bagi Risa, jasa penitipan anak membantu kemampuan sosialisasi anaknya dengan balita lain, juga sekaligus membantu tumbuh kembang dan kemampuan anaknya. Juga kita mesti lihat juga anak ini lebih baik sama ART atau daycare, tapi karena aku lebih senang di daycare dan pertumbuhan anakku baik sekali di daycare, kita lebih pro di daycare sih. Untuk saat ini kalau aku menghubungi pengasuh yang di daycare, mereka juga pasti ada protokol kesehatannya sendiri untuk kalau terima anak kembali. Kesehatan anak memang perlu mendapat perhatian lebih agar benar-benar aman dari penularan virus. Jasa penitipan anak harus menjamin keamanan sebelum kembali membuka jasa untuk mendapat kepercayaan pelanggan. Budi Hilman, Jakarta.